Shalom Aleihim, Bapak Yahweh memberkati. Jumpa lagi dengan Klaten Messianic Center bersama saya Bambang. Klaten Messianic Center adalah wadah tempat kita belajar kitab suci dengan pola Ibrani. Klaten Messianic Center ini berada di bawah naungan Sinode Kehilat Pemulihan Indonesia atau KPI yang berpusat di Magelang. Ya, sekarang kita sudah memasuki hari yang ke-7. Ya, hari yang ke-6 kemarin penciptaan binatang darat dan manusia. Dan sekarang hari ke-7 adalah Sabat atau istirahat. Ya, Sabat. Seperti biasa, sebelum mulai, mari kita baca kitab Mazmur atau Tehillim pasal 124 ayat yang ke-8. Esrenu besem Yahweh oses samayim we aret. Pertolongan kita dalam nama Yahweh pencipta surga dan bumi. Haleluya. Amin. Kita nanti akan membaca di dalam kitab Kejadian atau kitab Beresit pasal 2 ayat 1 sampai 3. Tapi sebelumnya mari kita baca doa berkat sebelum membaca Torah. Paruh kata Yahweh lohenu meleh aulam asar bahar panu mikol hamifinatan lanu et toratu. Haleluya. Amin. Beresit atau Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3. Demikianlah langit dan bumi dan segala isinya telah diselesaikan. Dan pada hari ke-7 Elohim menyelesaikan pekerjaannya yang telah dia jadikan. Dan pada hari ke-7 dia beristirahat dari seluruh pekerjaannya yang telah dia jadikan. Lalu Elohim memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena di dalamnya dia telah beristirahat dari segala pekerjaannya yang telah Elohim ciptakan untuk menjadikannya. Mari kita baca doa berkat setelah membaca Torah. Paruh kata Yahweh lohenu meleh aulam asernatan lanu teratemetri kaye olam nata betohenu. Haleluya. Amin. Ya, hari ke-7 adalah Sabat. Apa itu artinya Sabat? Mari kita lihat arti dari Sabat. Ya. Sabat itu artinya adalah berhenti atau beristirahat. Nah, dari huruf penyusunnya kita juga bisa melihat arti yang lain dari Sabat. Ya. Huruf penyusun dari kata Sabat itu adalah huruf Sin, huruf Bet, dan huruf Tau. Dan di sini kita bisa melihat bahwa huruf Sin itu artinya adalah menjaga, Bet itu artinya rumah atau keluarga, dan huruf Tau itu artinya tanda atau akhir. Jadi di dalam huruf Ibrani itu, masing-masing huruf itu memiliki arti. Ya. Dan arti ini digambarkan oleh bentuk-bentuknya ini. Nah, kalau kita melihat huruf Sin itu artinya menjaga, Bet itu artinya rumah atau keluarga, Tau itu artinya tanda atau akhir, maka Sabat itu bisa berarti tanda penjagaan rumah atau keluarga kita. Ini seperti tanda darah anak domba di pintu-pintu keluarga ini ya, Bani Israel waktu mau keluar dari tanah Mitsraim atau tanah Mesir. Arti yang lain, kalau dilihat dari hurufnya ini bisa berarti menjaga keluarga atau rumah kita sampai akhir. Jadi, kalau kita memelihara Sabat, maka secara hukum supranatural gitu ya, itu Bapak Yahweh sudah menciptakan sebuah sistem bahwa kalau kita melihara Sabat, maka keluarga atau rumah kita akan selalu dijagai oleh Bapak Yahweh sampai akhir nanti. Haleluya. Ya, Sabat itu sebenarnya bukan nama hari, tetapi Sabat itu adalah istilah yang artinya adalah istirahat atau berhenti itu tadi. Ya, ini perlu kita ketahui bersama. Jadi nama hari itu zaman dulu itu menggunakan ini ya, menggunakan angka ya. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari ke-6, lalu hari ke-7 itu Sabat. Jadi Sabat memang itu
asal katanya adalah Seba yang artinya 7. Tetapi Sabat itu bukan nama hari. Ya, nama hari itu menggunakan angka. Itu misalnya hari Minggu Yom Rishon gitu ya, hari pertama itu. Lalu kemudian hari Senin Yom Sheni, hari kedua. Yom Selisi, hari ketiga. Yom Revi'i, hari keempat. Yom Kamisi, hari kelima. Lalu Yom Sisi, hari ke-6. Kemudian Sabat. Itu karena Sabat itu adalah istilah, tetapi kebiasaan lidah manusia, ya jadi hari ke-7 itu hari Sabat gitu ya. Ya nggak apa-apa, artinya jadi hari istirahat gitu ya. Nah itu nggak apa-apa kita kalau pakai awalan hari gitu ya, hari Sabat gitu. Tapi Sabat itu sebenarnya bukan nama hari ya, seperti hari Senin, hari Selasa, hari Rabu gitu, tidak ya. Sabat itu adalah istilah ya. Kita masuk ke dalam bab berikutnya. Sabat itu adalah tanda ya, Sabat itu adalah tanda. Tanda apa? Tanda bahwa kita ini adalah anak-anak Bapa Yahweh. Ya, di dalam kitab suci itu sebenarnya ada 3 tanda dari Bapa Yahweh yang menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Bapa Yahweh. Selama ini ya, kalau kita misalnya ini lihat di YouTube atau lihat di pengajaran-pengajaran, banyak diajarkan tentang tanda-tanda dari setan gitu ya. Ada 666 ya dan lain sebagainya ya, tanda-tanda yang yang disampaikan di dalam pengajaran-pengajaran tersebut. Tetapi orang itu sering melupakan tentang tanda dari Bapa Yahweh. Jadi yang dipentingkan malah tanda dari setan. Tetapi bagi kami di Klaten Messianic Center itu ya, itu tanda dari setan itu ya mungkin masih berapa ya, nomor sekian ratus gitu itu. Tetapi yang penting itu ya bagi kita itu sebenarnya adalah tanda dari Bapa Yahweh ini. Ini yang terpenting ya bagi kita, bukan hanya kami yang di Klaten Messianic Center, tapi sebenarnya buat kita itu tanda yang terpenting adalah tanda dari Bapa Yahweh ini. Nah, tanda dari Bapa Yahweh ini apa saja? Yaitu yang pertama adalah Torah. Torah ini adalah tanda dari Bapa Yahweh. Ini ayatnya ada di kitab Keluaran atau kitab Semot pasal 13 ayat yang ke-9. Di sini dikatakan, dan haruslah itu menjadi tanda bagimu pada tanganmu dan sebagai tanda pengingat di antara kedua matamu, supaya Torah Yahweh ada di mulutmu. Sebab dengan tangan yang kuat Yahweh telah membawa engkau keluar dari Mitsraim. Nah ini tanda pertama dari Bapa Yahweh. Ya ini Torah, tanda yang pertama. Lalu tanda yang kedua itu adalah Sabat. Itu ayatnya ada di kitab Semot pasal 31 atau kitab Keluaran pasal 31 ayat yang ke-13. Ya, di sini dikatakan, dan engkau berbicaralah kepada Bani Israel dengan mengatakan, haruslah kamu sungguh-sungguh melihara sabat-sabatku, sebab itulah tanda antara aku dan kamu, bagi generasi-generasimu, agar mengetahui bahwa aku, Yahweh, menguduskanmu. Ya, sabat adalah tanda, ya, tanda bahwa kita adalah anak-anak Bapa Yahweh. Jadi alam semesta ini akan melihat bahwa kita itu adalah anak-anak Bapa Yahweh. Karena apa? Kita memakai tanda. Yang pertama tadi Torah, yang kedua itu adalah Sabat. Ya, lalu kemudian ada tanda satu lagi, yaitu tanda yang ketiga. Tanda yang ketiga adalah nama Bapa Yahweh. Itu adalah tanda bahwa kita adalah anak-anak Bapa Yahweh. Ini bisa dilihat di dalam kitab Wahyu atau kitab Gilyahna pasal 14 ayat yang pertama. Dan aku melihat, dan lihatlah anak domba yang berdiri di atas bukit Sion,
dan bersama dia ada 144.000 orang yang punya nama bapaknya yang tertulis pada dahi mereka. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kita kan banyak ini ya, banyak diberi pengajaran tentang tanda dari setan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tanda itu letaknya di tangan kanan dan di dahi. Ini tanda dari Bapa Yahweh itu letaknya di tangan dan di dahi. Ya. Kenapa kok dikatakan di tangan dan di dahi gitu ya? Kalau di dahi itu artinya adalah bahwa yang kita pikirkan itu hanya ini, hanya tanda-tanda ini ya, Torah, Sabat, dan Bapa Yahweh. Itu kalau tanda dari Bapa Yahweh letaknya di dahi itu artinya seperti itu. Demikian pula kebalikannya, ya kalau tanda dari setan, kalau itu letaknya di dahi, yang kita pikirkan itu adalah tanda dari setan itu. Nah, ini arti dari tanda di dahi. Kalau di tangan itu apa yang kita lakukan. Kalau tanda dari Bapa Yahweh itu ada di tangan kita, maka yang kita lakukan itu pasti berdasarkan ketiga tanda ini. Apapun yang kita lakukan. Demikian pula kebalikannya. Kalau tanda dari setan ada di tangan kita, maka apapun yang kita lakukan, pasti nanti itu urusannya dengan setan. Ya, seperti itu. Ini arti dari tanda di tangan dan tanda di dahi. Dan Sabat itu adalah salah satu dari ketiga tanda dari Bapa Yahweh. Ya, ini malah yang perlu kita tahu dan perlu kita perlu kita ingat terus bahwa kita itu mengenakan tiga tanda dari Bapa Yahweh. Dan salah satunya adalah Sabat. Ya. Kita lanjutkan tentang Sabat adalah tanda. Ya. Kalau kita lihat di dalam dasar ayat bahwa Sabat itu adalah tanda, itu di dalam kitab Keluaran atau kitab Semot, pasal 31 ayat yang ke-13. Ya. Di sini kata tanda itu dikatakan ot. Ya, dikatakan ot. Jadi ini istilah tanda di sini dituliskan ot dalam bahasa Ibrani. Asal katanya adalah awa. Awa itu artinya adalah menandai. Gitu. Jadi Sabat itu adalah penanda bahwa kita adalah anak-anak Bapa Yahweh. Alam semesta akan langsung melihat bahwa kita anak-anak Bapa Yahweh karena apa? Karena kita menguduskan hari Sabat. Karena kita melihara hari Sabat. Karena pada hari Sabat itu kita mengistimewakannya. Mengkuduskan itu artinya memisahkan. Jadi kita membedakan antara hari Sabat dengan hari-hari yang lain. Begitu alam semesta melihat itu, maka alam semesta langsung bisa melihat bahwa kita adalah anak-anak Bapa Yahweh. Tanda Sabat ini, ya tanda Sabat ini menunjukkan seperti ini ya. Jika kita mempelai Hamasyah, maka Sabat itu adalah cincin kawinnya. Di dalam kitab Keluaran atau kitab Semot pasal 31 ayat 13 tadi, itu dikatakan bahwa dan engkau berbicaralah kepada Bani Israel dengan mengatakan, haruslah kamu sungguh-sungguh memelihara sabat-sabatku. Sebab itulah di sini dikatakan tanda antara aku dan kamu. Jadi Sabat itu seperti cincin kawin. Ya, cincin kawin yang mengikat antara kita dengan Bapa Yahweh. Jadi ini seperti suami istri ya, suami istri. Jadi misalnya seseorang punya istri gitu ya. Lalu orang lain bertanya-tanya, ini istri siapa ya kok cantik sekali misalnya seperti itu ya. Kemudian ditanya, kamu istrinya siapa? Dia bisa menunjukkan cincin ini, cincin kawinnya. Langsung orang mengetahui, oh ini istrinya itu siapa itu ya namanya gitu ya. Jadi Sabat itu seperti cincin kawin ya. Jadi siapapun yang memakainya, dia adalah mempelai Hamasyah. Siapapun yang memakai cincin kawin ini, yaitu Sabat ini, maka dia adalah mempelai Hamasyah.
Dan siapa yang meninggalkannya, dia sudah menceraikan dirinya dengan Hamasya. Kan seperti itu jadi artinya kan. Jadi kalau seorang sudah menanggalkan dirinya berarti dia sudah bercerai dengan istrinya kan gitu. Kalau istrinya masih hidup gitu ya, kalau istrinya masih hidup. Demikian pula seorang istri kalau dia menanggalkan cincin nikahnya gitu ya, maka dia sudah bercerai dengan suaminya. Dia sudah menceraikan diri dengan suaminya. Dia tidak lagi mengakui bahwa suaminya ini adalah suaminya gitu ya. Nah, itu sahabat juga seperti itu. Jadi sahabat itu bisa kita lihat sebagai cincin kawin atau cincin nikah antara Hamasyah dengan mempelainya. Wah, ini luar biasa sekali kan? Ya, kita lanjutkan lagi. Sabat itu adalah tanda bahwa kita adalah anak-anak Bapa Yahweh. Jadi jika kita melihara sabat, maka bumi dan samayim dan segala isinya akan segera mengetahui bahwa kita adalah anak-anak Bapa Yahweh atau mempelai Hamasyah. Ini yang perlu sekali kita pahami ya. Jadi sabat itu penting sekali ya. Sabat itu penting sekali. Nah, kalau kita melihat tadi tiga tanda tadi, Torah, Sabat, dan Bapa Yahweh. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah Bapak, Ibu, dan Saudara masih mengenakan tanda dari Bapa Yahweh ini ketiga-tiganya? Atau sudah ditinggalkan salah satu, ditinggalkan salah dua, atau semuanya sudah ditinggalkan? Ya, Torah, Sabat, Bapa Yahweh. Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara ini pelaku Torah? Kalau pelaku Torah berarti masih mengenakan tanda yang pertama, yaitu Torah. Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara ini mengkuduskan hari Sabat, beribadah pada hari Sabat, melakukan pertemuan kudus pada hari Sabat? Ya, kalau masih berarti Bapak dan Ibu ini dan Saudara itu masih mengenakan tanda yang kedua, yaitu Sabat. Dan tanda yang kedua ini, Sabat ini adalah cincin nikah antara Yesua dengan mempelainya. Kalau ini ditanggalkan, berarti sudah menceraikan. Ya. Lalu tanda yang ketiga, nama Bapak. Apakah Bapak dan Ibu menolak nama Bapak? Menolak nama Bapak Yahweh, gitu ya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian itu masih mengenakan nama Bapa di dahi, ya, seperti dikatakan di kitab Gilyahna tadi, berarti Bapak dan Ibu ini masih mengenakan tanda dari Bapa Yahweh, yaitu nama Bapa. Ya, itu. Ini perlu saya sampaikan di sini, ya. Ini demi untuk keselamatan kita setelah kita menyelesaikan hidup kita nanti, ya. Kita bersama-sama dengan Bapak di sana menghadapi pengadilan terakhir, itu dilihat ini apakah tanda ini masih kita kenakan atau sudah kita tanggalkan, gitu ya. Atau malah sama sekali nggak mau pakai. Wah, itu lebih lebih berat lagi itu ya nanti masalahnya ya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang di bab berikutnya. Di kitab suci seringkali dikatakan tentang memelihara Sabat. Apa itu memelihara Sabat? Ya. Kalau kita melihat di dalam dasar dari Sabat sebagai tanda tadi, yaitu di kitab Keluaran atau Semot pasal 31 ayat 13, di sini ada kata memelihara. Memelihara di sini dikatakan tismoru, ya. Tismoru. Tismoru asal katanya adalah samar. Ya, tismoru artinya memelihara. Samar itu artinya menjaga atau melestarikan. Ya. Kalau lawan kata dari melestarikan itu ya memusnahkan kan gitu kan. Nah, ini melestarikan. Ya. Jadi memelihara itu berarti melestarikan. Gitu ya. Jadi kalau ada di kitab suci dikatakan memelihara hari Sabat, berarti itu melestarikan hari Sabat. Atau membuatnya berlangsung terus-menerus, itu kan melestarikan ya. Seperti kita melestarikan hutan gitu ya, berarti
Kita berusaha agar hutan itu tetap ada terus gitu, tetap lestari gitu ya. Lalu bagaimana cara memelihara sabat? Kita lihat di dalam kitab Keluaran ya atau kitab Semot pasal 20 ayat yang ke-8. Ya, di sini ini tentang 10 ini hukum Torah ya. Di sini dikatakan ingatlah hari Sabat untuk menguduskannya. Nah, ini berarti cara memelihara Sabat itu adalah mengingat, lalu yang kedua adalah menguduskannya atau menguduskan gitu ya, menguduskan hari Sabat. Ya, berarti kita sudah masuk ke bab berikutnya. Apa itu menguduskan hari Sabat? Kita lihat di sini. Di dalam kitab Semot atau kitab Keluaran pasal 28 ini dikatakan menguduskannya. Menguduskannya di dalam bahasa Ibrani di situ ditulis dengan istilah lechadeso atau menguduskannya. Ya, lechadeso itu kata dasarnya adalah hadas. Hadas itu artinya dipisahkan atau dikuduskan. Hadas itu asal katanya adalah kodes. Kodes itu artinya terpisah atau suci. Kodes juga merupakan akar kata dari kata kados. Kados itu artinya adalah kudus atau suci, gitu ya. Jadi gampang ya menghafalkan ya. Kudus itu bahasa Ibraninya apa toh? Bahasa Ibraninya adalah kados gitu ya. Gampang sekali menghafalkan. Ya, menguduskan artinya adalah memisahkan atau membedakan. Ya, Elohim kita itu Elohim yang suka dengan hal-hal yang definisinya jelas gitu ya. Definisinya jelas. Jadi Elohim kita itu disebut juga Hamabdil. Hamabdil itu pemisah gitu ya. Atau sang pemisah gitu. Kalau kita ini ibadah tutup sabat atau hafdalah sabat, di situ ada salah satu lagunya yang judulnya adalah Hamabdil gitu ya. Itu pemisah. Jadi harus benar-benar dipisahkan supaya apa? Supaya definisinya jadi jelas gitu. Nah, di sini saya mau sampaikan ini ya. Ada kita kan makan ini ya, boleh makan daging ya, tapi daging yang koser. Nah, tetapi ada daging yang enggak koser. Daging yang enggak koser itu biasanya adalah daging dari hewan yang hidupnya tidak jelas. Contoh, babi. Babi itu berkuku belah, tetapi dia tidak memamah biak. Makanya dia tidak koser gitu ya, tame gitu. Kemudian kita tidak boleh makan suike atau katak gitu ya. Kenapa? Karena katak hidup di dua alam. Ya, dia ikan bukan, hewan darat kalau dia terlalu lama nggak kena air juga dia akan mati gitu ya. Ini definisinya nggak jelas. Tetapi meskipun definisinya nggak jelas, Bapak Yahweh itu menciptakan itu pasti ada gunanya, gitu ya, pasti ada gunanya. Jadi kalau nggak diciptakan malah dunia itu tidak seimbang. Contohnya babi. Babi itu sebenarnya adalah hewan pengurai dia. Makanya di zaman dulu itu bangsa Israel itu melihara babi itu untuk memakan sampah, ya, sampah kota itu dimakan oleh babi-babi tersebut. Nah, ini intermezzo ya, intermezzo. Jadi Bapak Yahweh itu adalah pemisah gitu ya, pemisah supaya ada definisi yang jelas gitu. Definisi yang jelas dalam hal ini antara hari Sabat dengan hari-hari biasa. Ya, pada hari yang lain itu kita bekerja, tapi pada hari Sabat kita libur, ya, tidak bekerja. Pada hari biasa itu ya kegiatan acara berlangsung seperti biasa, tapi pada hari Sabat itu kita merayakannya. Itu hari yang dirayakan itu adalah hari Sabat. Makanya hari-hari raya ya itu banyak yang disabatkan. Tadi saya sampaikan bahwa Sabat itu bukan nama hari ya, Sabat itu adalah istilah. Karena ada hari raya yang tidak jatuh pada hari Sabtu, ya misalnya dia kan hari raya itu berdasarkan tanggal ya. Jadi jatuhnya bisa hari apa saja gitu.
Misalnya jatuhnya hari Selasa, ya hari Selasa itu disabatkan gitu karena itu hari raya. Dan hari raya itu disabatkan hari Sabat pada hari raya itu bernama Sabat Hagadol atau Sabat Agung atau Sabat spesial atau Sabat istimewa gitu ya. Gadol itu artinya besar. Jadi Sabat Hagadol itu adalah Sabat Agung atau Sabat besar. Ya. Pada hari biasa kita beraktivitas seperti biasa. Pada hari Sabat kita beribadah. Ya, ini salah satu langkah-langkah untuk kita memisahkan hari biasa dengan hari Sabat. Ya, pada hari biasa kita bekerja, pada hari biasa ya berlangsung seperti biasa. Pada hari biasa kita beraktivitas seperti biasa. Tapi pada hari Sabat kita tidak bekerja, kita merayakannya dan kita beribadah. Seperti di rumah saya, ya, di rumah saya dan di Klaten Messianic Center ini, kalau hari Sabat kita beribadah dan makanan yang tersedia di rumah itu pasti berbeda dengan hari yang lain, gitu ya. Biasanya lebih istimewa, gitu, lebih istimewa ya. Lebih enak gitu ya biasanya. Jadi saya dan anak-anak itu kalau ibunya ini memasak sesuatu yang istimewa, kita langsung, wah ini hari Sabat gitu, nanti makanannya beda gitu ya. Atau pada hari biasa terus kemudian kita bilang sama ibunya anak-anak itu, Bu nanti hari Sabat masak apa gitu ya, seperti itu. Jadi kita belajar ya, anak-anak saya juga belajar untuk membedakan hari Sabat dengan hari yang lain dari hal kecil, dari hal makanan gitu ya. Nanti anak-anak saya bisa belajar ke hal-hal yang lebih besar lagi. Kan kita harus setia dari hal kecil dulu ya, baru kemudian kita diberi hal yang besar gitu. Ya, menguduskan hari Sabat kita lihat juga di dalam kitab Keluaran atau kitab Semot pasal 20 ayat yang 11. Di sini dikatakan, sebab 6 hari lamanya Yahweh telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan dia beristirahat pada hari ketujuh itu. Oleh karena itu Yahweh memberkati hari Sabat itu dan menguduskannya. Di sini ada kata menjadikan, ya. Ada kata menjadikan. Nah, di sini kata menjadikan dikatakan asa ya. Dulu kan menciptakan tuh Bapak Yahweh menggunakan kata bara atau asa. Ya, di sini digunakan kata asa. Jadi pada hari Sabat itu kita mengingat bahwa langit dan bumi, samayim dan segala isinya itu semuanya diciptakan oleh Bapa Yahweh. Dan ayat ini menunjukkan bahwa pada hari Sabat itu kita harus mengistimewakan dan kita tidak bekerja. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar kita mengingat bahwa Bapa Yahweh lah yang menjadikan langit dan bumi, samayim dan segala isinya. Itu Bapa Yahweh yang menjadikan, segala-galanya itu Bapa Yahweh yang menjadikan, dan tidak ada yang lain selain Bapa Yahweh. Iya, jadi pada hari Sabat itu Bapa Yahweh itu melarang anak-anaknya untuk bekerja. Itu karena apa? Pada hari Sabat itu adalah waktu untuk mengingat bahwa Bapa Yahweh adalah pencipta segalanya. Waktu untuk menyadari bahwa Bapa Yahweh adalah Tuhan yang sejati, Tuhan yang benar, yang menciptakan segala-galanya dan selain Dia tidak ada yang lain. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke bab berikutnya, yaitu istilah Sabat Hagadol. Tadi sudah saya singgung-singgung ya. Sabat Hagadol. Apa itu Sabat Hagadol? Sabat Hagadol itu adalah hari yang disabatkan. Ini hari biasa yang disabatkan ya. Makanya Sabat itu sebenarnya bukan nama hari, tetapi itu adalah istilah gitu ya. Artinya adalah istirahat atau berhenti. Kenapa hari-hari tersebut disabatkan? Yaitu karena pada hari tersebut terjadi hari raya.
Ya, pada hari tersebut jadi hari raya, maka ini disabatkan. Hari raya yang disabatkan itu contohnya itu adalah hari raya roti tidak beragi pada hari pertama. Hari raya roti tidak beragi itu dirayakan selama 7 hari. Ya, selama 7 hari itu dari tanggal 15 Nisan sampai dengan 21 Nisan. Itu hari pertamanya itu adalah Sabat Hagadol. Ya, kemudian hari ketujuhnya itu ya kan dirayakan selama 7 hari. Nah, hari ketujuhnya itu juga Sabat Hagadol. Meskipun itu jatuhnya tidak hari Sabtu, misalnya hari Rabu gitu ya. Ya hari itu disabatkan. Hari itu disabatkan. Nanti bisa dilihat di dalam kitab Imamat atau Wayikra pasal 23 ya tentang hari-hari raya ini. Lalu hari apa aja? Hari Raya Shavuot atau hari Pentakosta. Ini juga disabatkan. Lalu kemudian hari Raya Peniupan Shofar. 1 Tisri itu ya Yom Teruah. Itu juga disabatkan. Lalu hari raya Pendamaian itu Yom Kippur. Itu juga disabatkan. Kemudian hari Raya Pondok Daun hari yang pertama atau hari Raya Tabernakel gitu ya. Atau hari raya Sukot itu pada hari pertama. Sukot itu dirayakan selama 8 hari. Pada hari pertama itu adalah Sabat Hagadol. Meskipun jatuhnya tidak hari Sabtu, hari apapun ya, ketika tanggal 15 Tisri itu pasti hari raya Sukot dan itu pasti Sabat gitu. Disabatkan, hari itu disabatkan. Ya. Ini jadi kita bisa mengerti ya bahwa Sabat itu sebenarnya bukan nama hari, tetapi istilah. Gitu. Istilah untuk kita beristirahat. Gitu. Untuk hari-hari pas hari raya itu namanya adalah Sabat Hagadol. Gadol itu artinya besar. Jadi Sabat Hagadol adalah Sabat Agung. Atau saya lebih suka menyebutnya Sabat spesial atau sabat istimewa gitu ya, supaya anak-anak di Klaten Messianic Center ini dan di manapun tempat Bapak, Ibu, dan Saudara berada itu lebih ngerti gitu ya. Oke, kita lanjut ke bab berikutnya. Hubungan antara sabat dan sumpah. Ya, di sini kita lihat ya hurufnya. Sabat ya. Sabat itu dan sumpah. Sumpah itu bahasa Ibrani-nya adalah sabah. Hurufnya hampir sama ya. Cuma yang satu diakhiri huruf tau, yang satu diakhiri huruf ayin gitu. Sabat dan sumpah gitu. Akar kata dari kata sabat dan sabah itu sama, yaitu seba. Seba itu artinya adalah 7. Angka 7 itu adalah lambang kekudusan. Jadi, sabat itu kudus. Sabah atau sumpah itu juga kudus. Karena apa? Karena asal katanya berasal dari kata yang sama, yaitu seba, yang artinya adalah 7. 7 adalah lambang kekudusan. Ya. Bapa Yahweh itu memberi perintah khusus untuk melihara sabat. Karena apa? Karena melanggar sabat adalah melanggar kekudusan. Jadi, apalagi kalau kita melupakan sabat. Kalau kita tidak mengkuduskan hari sabat. Atau kalau kita mengabaikan hari sabat, maka kita sudah melanggar kekudusan. Ya, ini kalau kita lihat dari ini ya, dari bahasa Ibrani-nya ini ya. Memang kalau kita lihat dari bahasa Ibrani, dari pola Ibrani itu memang kaya sekali. Jadi kita bisa melihat arti sedalam-dalamnya ya. Sehingga kita bisa makan rotinya, bukan makan remah-remahnya. Ya. Melanggar sabat adalah melanggar kekudusan. Demikian pula dengan melanggar sumpah. Karena akar dari kata sabat dan sumpah itu sama, yaitu seba. Seba artinya 7. 7 melambangkan kekudusan. Oleh karena itu, Tuhan Yesua itu melarang kita untuk bersumpah.
Karena kalau kita melanggar sumpah kita, maka kita melanggar kekudusan. Dan itu Tuhan Yesus tidak berkenan. Ya, Bapa Yahweh tidak berkenan. Kita lihat di dalam kitab Matius atau Matityahu pasal 5 ayat 34 sampai dengan 36. Namun aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, entah demi Samayim karena itu adalah tahta Elohim, atau demi bumi karena itu adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem karena itu adalah kota raja yang besar. Atau janganlah bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa untuk membuat sehelai rambut pun putih atau hitam. Nah ini kalau kita selama ini bertanya-tanya ya, kenapa sih kok Tuhan Yesus itu melarang kita bersumpah? Ya, karena kalau kita melanggar, kita nanti jadi melanggar kekudusan. Jadi Tuhan Yesus itu tidak suka kalau kita bersumpah. Oke, saya kira Bapak, Ibu, dan Saudara bisa terus mengikuti ya apa yang saya sampaikan ini. Ya, kita masuk ke bab berikutnya. Sekarang Sabat itu waktu mulainya dan berakhirnya itu jam-jam berapa toh gitu ya. Ya, kita lihat penanggalan Ibrani itu adalah penanggalan lunar atau berdasarkan bulan. Ya, tidak berdasarkan matahari seperti penanggalan kita ya. Penanggalan Ibrani itu penanggalan lunar yang didasarkan oleh bulan. Oleh karena itu pergantian hari itu terjadi kira-kira jam 6 petang atau jam 18 waktu Indonesia bagian barat, atau jam 18 waktu Indonesia bagian tengah, atau jam 18 waktu Indonesia bagian timur. Ya, pada jam 18 atau jam 6 petang itu ganti hari. Gitu. Maka Sabat itu berlangsung antara kira-kira ya jam 6 petang hari ini sampai dengan kira-kira jam 6 petang esok hari. Itu adalah Sabat. Sekarang kita melihat hubungan antara Tuhan Yesus dengan Sabat yang seringkali ditafsirkan secara kontroversial ya. Ini sebenarnya ya tidak sebegitunya ya gitu ya. Hubungan Tuhan Yesus dan Sabat gitu. Kita lihat. Yang pertama, apakah Tuhan Yesus itu beribadah pada hari Sabat? Ya, kita lihat di dalam kitab Lukas atau Yosef pasal 4 ayat 16. Di sini dikatakan, dan dia datang ke Nazaret, tempat dia telah dibesarkan, dan pada hari Sabat, ya sesuai dengan apa? Sesuai dengan kebiasaannya. Gitu. Jadi Tuhan Yesus itu beribadahnya itu biasanya memang hari Sabat. Dia masuk ke sinagoga dan berdiri untuk membaca. Gitu. Jadi Tuhan Yesus itu kan seorang rabi ya. Itu seorang rabi, seorang guru Torah gitu ya. Seorang rabi. Jadi ketika masuk ke sinagoga, Tuhan Yesus itu bertugas untuk membaca Torah gitu ya. Dan ibadahnya itu adalah hari Sabat sesuai dengan kebiasaannya. Tuhan Yesus itu datang ke sinagoga itu pada hari Sabat. Tuhan Yesus beribadah pada hari Sabat. Kita lihat berikutnya. Apakah Tuhan Yesus sering melanggar Sabat? Sabat adalah bagian dari Torah. Ini perlu kita garis bawah ini. Sabat adalah bagian dari Torah, ya. Sehingga dasar dalam memelihara Sabat tidak bisa lepas dari dasar melaksanakan Torah. Apa itu dasar melaksanakan Torah? Kita lihat di dalam kitab Matius atau Matityahu pasal 23 ayat 23. Di sini dikatakan, celakalah bagi kamu, hei para ahli kitab dan orang-orang Farisi, hei orang-orang munafik, karena kamu memberi perpuluhan selasih dan adas manis dan jintan, dan kamu mengabaikan yang lebih berat dari Torah, yaitu keadilan dan kemurahan dan iman. Seharusnya lah melakukan yang ini, tetapi tidak mengabaikan yang itu. Jadi, dasar dalam melakukan Torah itu adalah keadilan, kemurahan, dan iman. Itu adalah dasar dalam melakukan Torah. Demikian pula dalam melaksanakan Sabat, dalam mengistimewakan Sabat.
di dalam mengkuduskan hari Sabat itu kita tidak bisa lepas dari dasar ini ya. Melakukan keadilan, melakukan kemurahan, dan melakukan iman. Jadi, apakah Tuhan Yesus sering melanggar Sabat? Sabat adalah bagian dari Torah, sehingga dasar dalam memelihara Sabat tidak bisa lepas dari dasar melaksanakan Torah. Ya, dasar dalam melaksanakan Torah adalah keadilan, kemurahan, dan iman. Pelaksanaan Sabat juga tidak bisa terlepas dari ketiga hal tersebut. Ini perlu benar-benar kita garis bawahi. Jadi, apakah Tuhan Yesus itu sering melanggar Sabat? Ya, kita lihat di dalam kitab Mattityahu atau Matius pasal 12 ayat 11 sampai 12 di sini katakan, namun dia berkata kepada mereka, siapakah orangnya dari antaramu yang mempunyai seekor domba, dan jika itu jatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah dia akan meraih dan mengangkatnya? Jadi, betapa jauh lebih berharganya seorang manusia daripada seekor domba. Maka adalah diperbolehkan untuk berbuat baik pada hari Sabat. Ya, ini terus kemudian ditafsirkan yang bukan-bukannya. Jadi ditafsirkan bahwa kalau hari Sabat itu ya melakukan seperti hari-hari yang lain itu ya boleh-boleh saja. Di sini Tuhan Yesus mengatakan berbuat baik pada hari Sabat. Ya, berbuat baik. Jadi, kalau hari biasa kita berbuat baik, maka di hari Sabat kita harus berbuat lebih baik lagi. Contohnya seperti ini. Contohnya ya. Misalnya pada hari Sabat, saya akan ada di rumah kalau hari Sabat ya. Saya mempersiapkan khotbah untuk ibadah Sabat, lalu kemudian saya ibadah Sabat, lalu kemudian saya ini membuat materi-materi untuk video dan lain sebagainya, juga untuk materi-materi di grup-grup Klaten Messianic Center gitu ya, dan lain sebagainya. Lalu tiba-tiba ada tetangga minta tolong bantuan saya memperbaiki gentengnya. Apakah itu diperbolehkan? Saya tetap melakukannya. Saya tetap membantu tetangga saya itu untuk memperbaiki gentengnya. Karena apa? Tuhan Yesus mengatakan bahwa diperbolehkan untuk berbuat baik pada hari Sabat. Maka pada hari Sabat itu siapapun yang minta bantuan saya pasti berangkat. Gitu, saya pasti berangkat. Karena kita harus berbuat baik pada hari Sabat dan harus berbuat lebih baik lagi daripada hari-hari biasa. Ya. Kita lihat di dalam kitab Matius atau Mattityahu pasal 12 ayat yang kelima. Ya. Atau tidakkah kamu membaca di dalam Torah bahwa pada hari Sabat para imam melanggar Sabat di dalam bait suci dan mereka tidak bersalah. Ya. Ini tentang imam ya, para imam yang tertulis di dalam kitab Bilangan atau kitab Bemidbar pasal 28 ayat 9 sampai 10 yang bunyinya seperti ini ya. Persembahan Sabat. Dan pada hari Sabat 2 ekor anak domba berumur setahun yang sempurna dan 2/10 bagian tepung halus, persembahan sajian yang diadon dengan minyak serta persembahan curahannya. Itulah persembahan bakaran Sabat pada Sabatnya, di samping persembahan bakaran secara terus-menerus dan persembahan curahannya. Jadi pada hari Sabat itu persembahan ke bait suci itu jumlahnya adalah 2 kali daripada hari-hari biasa. Nah itu kalau di bait suci ya tentu korban itu banyak sekali ya. Apalagi pada hari Sabat itu 2 kalinya. Gitu. Nah sekarang korban-korban itu kan harus diolah, ya harus diolah, perlu kayu bakar, perlu api, perlu garam dan lain sebagainya. Itu di hari Sabat itu ada tradisi di dalam kehidupan orang Yahudi bahwa pada hari Sabat tidak boleh menyalakan api. Nah sekarang kalau tidak boleh menyalakan api, lalu siapa yang akan membakar ini korban-korban ini kan? Ya terpaksanya imam-imam ini menyalakan api untuk
membakar korban-korban yang sudah tersedia ini tadi, juga mengolahnya. Sehingga mereka jauh lebih lelah pada hari Sabat daripada hari-hari biasa. Dan ini sebenarnya menurut tradisi Yahudi itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Eh, Hari Sabat itu istirahat, tidak boleh menyalakan api, tapi mereka harus melakukan itu ya. Kalau tidak ya nanti gimana korban-korbannya kan? Nah, terus kemudian mereka tetap melakukannya dan tidak pernah ada yang mempermasalahkan itu. Karena mereka tahu ya, kalau tidak diolah ya gimana korbannya kan gitu. Nah, ini diungkit oleh Tuhan Yesus. Kenapa mereka tidak bersalah? Ya karena mereka harus mempersiapkan, harus mengolah korban-korban itu, gitu ya. Nah, jadi masalah Sabat ini sebenarnya tidak sekaku yang kita bayangkan atau yang kita kira ya. Karena pada hari Sabat itu kita harus lebih banyak berbuat untuk Bapa Yahweh. Berbuat untuk Bapa Yahweh itu apa saja toh? Ya kalau Tuhan Yesus butuh makanan kita beri makan. Kalau Tuhan Yesus butuh pakaian kita kasih pakaian. Seperti yang difirmankan oleh Tuhan Yesus kepada kita ya. Ketika aku butuh makanan, ketika aku lapar, engkau beri aku makan. Ketika aku telanjang, engkau beri aku pakaian. Lalu murid-muridnya berkata, kapan Tuhan aku melakukan itu semua? Ketika kamu melakukannya untuk orang-orang miskin ini. Gitulah. Itu artinya adalah kita harus banyak berbuat hal baik pada hari yang paling diberkati ini. Hari Sabat itu hari yang paling diberkati loh. Ya, hari Sabat itu adalah hari yang paling diberkati. Ya, kita lanjutkan. Sekarang mari kita lihat bagaimana dengan pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Yang paling kelihatan di sini adalah Rabi Saul atau Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus ini sering dicap anti Torah gitu ya. Sebenarnya tidak. Rasul Paulus ini adalah seorang rabi juga. Rabi itu guru Torah. Jadi kalau dia guru Torah ya mana mungkin ya dia menentang Torah gitu ya. Nah, sekarang kita lihat hubungan antara Rabi Saul dengan Sabat. Yang pertama, seperti tadi Tuhan Yesus ya. Apakah Rabi Saul itu beribadah pada hari Sabat? Ya, kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul atau Maseh Haslihim pasal 17 ayat yang kedua. Dan sebagaimana yang biasa, ya sekali lagi, yang biasa bagi Paulus, ia masuk ke antara mereka dan selama 3 Sabat ia bertukar pikiran dengan mereka tentang kitab suci. Jadi Rabi Saul itu juga memelihara Sabat. Ya, Rabi Saul juga beribadah pada hari Sabat. Demikian pula dengan rasul-rasul yang lainnya. Pada hari Sabat mereka pasti beribadah. Mereka mengistimewakan hari Sabat. Ya, kita teruskan ke bab berikutnya yaitu istilah pemilik hari Sabat yang mempunyai hari Sabat. Ya, Bapa Yahweh itu adalah pemilik hari Sabat. Karena apa? Bapa Yahweh lah yang menciptakan hari Sabat. Dan hari Sabat itu menjadi miliknya. Bahkan semua yang ada di alam semesta ini adalah miliknya. Hari Sabat itu termasuk di dalamnya. Jadi hari Sabat itu adalah milik Bapa Yahweh. Tuhan Yesus itu adalah Bapa Yahweh yang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata bahwa dia adalah pemilik hari Sabat, itu betul sekali ya, karena dia adalah Bapa Yahweh. Ya. Lalu ke berikutnya, Sabat itu berhenti menciptakan, karena Sabat tadi kan artinya beristirahat atau berhenti ya. Ya. Setelah Sabat di Eden, ya Sabat yang pertama di Eden, itu Bapa Yahweh tidak pernah menciptakan lagi. Ya, di kitab suci setelah ini Sabat di Eden itu apakah pernah ya diceritakan Bapa Yahweh menciptakan sesuatu gitu ya? Tidak ya. Ya, itu karena Bapa Yahweh itu benar-benar dia itu
ini ya, mengistimewakan hari Sabat itu. Jadi Sabat berhenti ya dia berhenti, tidak pernah menciptakan lagi. Apa buktinya? Buktinya seperti ini. Pada saat penghancuran dunia pada zaman Nuh ya, Bapa Yahweh itu menyelamatkan manusia dan makhluk-makhluk yang ada. Bapa Yahweh tidak menghancurkan semuanya, kemudian menciptakan kembali kan? Ya, seperti itu. Tapi Bapa Yahweh itu mengumpulkan yang ini, yang bisa dikumpulkan, kemudian setelah air bahnya itu banjirnya itu selesai, lalu makhluk-makhluk ini berkembang biak lagi seperti biasa. Nah, di sini ini adalah bukti bahwa Bapa Yahweh itu tidak pernah menciptakan lagi setelah hari Sabat. Ya. Kalau Bapa Yahweh itu tidak ini ya, tidak mengistimewakan hari Sabat yang sudah dia ciptakan itu, maka pada zaman banjir Noh ini mesti Bapa Yahweh memusnahkan semuanya. Habis semuanya, lalu kemudian Bapa Yahweh menciptakan lagi. Tetapi apakah demikian kisahnya? Tidak ya. Bapa Yahweh mengumpulkan makhluk-makhluk yang bisa dikumpulkan, lalu dimasukkan ke dalam bahtera Noh, lalu kemudian setelah banjir selesai, mereka berkembang biak seperti biasa. Jadi Sabat artinya memang benar-benar berhenti. Ya, setelah Sabat di Eden, Bapa Yahweh tidak pernah menciptakan lagi. Pertanyaannya, lalu kita ini ciptaannya siapa gitu ya? Kita ini saya, Bapak, Ibu, dan Saudara ini ciptaannya siapa gitu. Mesti ada pertanyaan seperti itu toh. Nah, kemudian kita lihat di sini. Kita ada di dunia ini karena sistem yang sudah diciptakan oleh Bapa Yahweh. Kalau kita mengatakan saya ini ciptaannya Bapa Yahweh itu benar, itu benar. Karena kita adalah hasil dari sistem yang diciptakan oleh Bapa Yahweh. Ya, ketika menciptakan pertama kali, menciptakan manusia, setelah Sabat di Eden, Bapa Yahweh tetap tidak pernah menciptakan lagi. Ya, kita adalah hasil sistem yang diciptakan oleh Bapa Yahweh. Sistem apa itu? Yaitu sistem reproduksi, perkembangbiakan. Jadi, kita ini ada karena sistem reproduksi yang diciptakan oleh Bapa Yahweh. Ketika Bapa Yahweh itu menciptakan manusia atau menciptakan makhluk yang lain ya, binatang seperti itu. Di situ Bapa Yahweh sudah memperlengkapi dengan sistem reproduksi. Sehingga manusia dan binatang itu bisa berkembang biak dengan sendirinya. Tidak perlu lagi Bapa Yahweh tangannya ini ya belepotan tanah ya, belepotan tanah liat untuk menciptakan manusia yang baru, tidak gitu ya. Kita adalah hasil sistem yang diciptakan oleh Bapa Yahweh. Nah, ini luar biasa sekali. Ya, mungkin pengajaran ini mungkin agak mengguncang iman Bapak, Ibu, dan Saudara ya. Tetapi coba direnungkan, betul tidak seperti ini? Ya, kalau kita melihat ini ya, kalau kita mau memandang dari sudut pandang kitab suci. Ya, kita adalah hasil sistem yang diciptakan oleh Bapa Yahweh. Di dunia ini, Bapa Yahweh itu menciptakan hanya 6 hari. Setelah itu selesai. Dan di dunia ini, semuanya berjalan karena sistem yang diciptakan oleh Bapa Yahweh. Makanya, di dalam kitab Pengkhotbah atau kitab Kohelet pasal 1 ayat 9, itu dikatakan, apa yang pernah ada, itulah yang akan ada. Dan apa yang pernah dibuat, itulah yang akan dibuat lagi. Kita perhatikan di sini, tidak ada satupun yang baru di bawah matahari. Ya, jadi Bapa Yahweh menciptakan sekali untuk selama-lamanya dan ciptaannya itu akan lestari terus karena Bapa Yahweh membuat sistem untuk kelestariannya. Itu ya, ini Bapa Yahweh benar-benar menghormati hari Sabat yang Dia ciptakannya itu. Ya. Sampai di sini pengajaran kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan WhatsApp atau Telegram atau email ya,
atau lewat Facebook juga nggak masalah. Yang penting video ini di-share sebanyak-banyaknya supaya banyak orang yang nanti mengerti tentang firman Bapa Yahweh, sehingga banyak orang yang lebih lagi mengenal Bapa Yahweh. Demikian pengajaran kali ini. Sukses besar untuk kita semua. Aku mengasihimu, Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Amin.